Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, teman-teman yang masih menonton video persembahan asbab saja, semoga hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya tentang bicara kita tentang bagaimana cara meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Hari ini kita belajar mengambil pelajaran ya atau hikmah dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisahnya ya. Juga nanti dari hadis ya, dari ustadz-ustadz, guru-guru kita banyak menjelaskan atau menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan cerita sedikit ya tentang perjalanan Nabi Musa ya. Jadi kalau video sebelumnya telah menjelaskan ya, menceritakan tentang keadaan Nabi Musa yang mendapat tugas daripada Allah SWT supaya berdakwah kepada Fir'aun ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa ini berdakwah ya, berdakwah menceritakan kehebatan Allah, menceritakan kebesaran Allah, menceritakan keagungan Allah di hadapan Fir'aun supaya Fir'aun ini bisa taat kepada Allah SWT, menghentikan kezalimannya ya. Bahkan kezaliman yang terbesar ini Fir'aun ini mengaku Tuhan. Jadi perintah Allah SWT ini sebetulnya bukan untuk Fir'aun ini menjadi taat ya, karena Allah SWT ini maha tahu bahwa Fir'aun ini adalah nantinya tidak taat pada Allah SWT, karena sudah apa yang ada, kejadian yang ada, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah SWT sudah tahu. Tetapi di sini adalah kita bisa belajar bahwa Allah SWT menghendaki bagaimana keimanan Nabi Musa ini meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau teman-teman ingin meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT ya, menambah keyakinan, maka bicarakan kehebatan Allah, bicarakan kebesaran Allah, bicarakan keagungan Allah, kasih sayang Allah, kita bicarakan ke suami, ke istri, ke anak, kita bicarakan. Supaya apa? Supaya keimanan kita meningkat. Mungkin orang yang kita ajak ya, kita bicarakan, orang tidak mau tahu, orang tidak mau taat dengan ajakan kita, tidak berminat dengan ajakan kita. Tetapi apabila kita buat dakwah, kita bicarakan kehebatan Allah, maka keimanan itu yang meningkat adalah diri kita sendiri. Jadi nanti tidak terkesan dengan suasana keadaan lagi ya, diperbaiki sedikit demi sedikit akan diperbaiki sehingga keyakinan kita yang tadinya kepada makhluk, kepada selain Allah terkikis sedikit demi sedikit ya, apabila kita memperbanyak membicarakan kehebatan Allah. Jadi setelah dakwah dengan Fir'aun, Nabi Musa ini mendapat tantangan ya, mendapat tantangan begitu besar. Akhirnya dia membawa umatnya ini ke suatu tempat, karena saking kezalimannya semakin menjadi, ketika didakwah semakin menjadi, maka untuk menyelamatkan kaumnya ini, Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ya, meninggalkan negeri Fir'aun ya. Ketika di suatu tempat ya, di sungai Laut Merah ya, kalau tak salah Laut Merah. Jadi di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Sama-sama asbab kematian ya,
Kalau ke depan dilanjutkan maka akan mati tenggelam. Kalau balik mundur maka akan ditangkap, bahkan bisa dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Jadi keimanan umatnya Nabi Musa ini belum sekuat imannya Nabi Musa, ya. Imannya masih lemah-lemah. Akhirnya dia sibuk, ribut. Kalau bahasa kita kacau, ya, bingung, galau, ya. Karena semua yang di depan dua-duanya asbab kematian. Maju akan tenggelam, mati. Kemudian kalau mundur maka akan mati juga. Tetapi bagi Nabi Musa alaihissalam ini tetap yakin kepada Allah, pasti akan ada bantuan daripada Allah SWT. Jadi kalau yang kisah dulu ini Nabi Musa sudah diperlihatkan dengan kehebatan tongkat, yang video sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana keyakinan Nabi Musa pada tongkat, akhirnya dirubah menjadi ular. Kemudian keyakinan Nabi Musa ini meningkat ketika tongkat menjadi ular. Tetapi pada saat ini ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian di depan ada laut merah, maka Nabi Musa ini tetap tidak yakin kepada tongkat. Walaupun mungkin kalau dilempar menjadi ular kemudian bisa menelan Fir'aun dan tentaranya, ya, tetapi Nabi Musa ini tidak buat seperti itu. Dia tetap menunggu perintah Allah SWT. Karena keyakinan kepada tongkat ini sudah hilang. Keyakinannya hanya kepada Allah SWT. Akhirnya dia nunggu perintah Allah SWT. Jadi Nabi Musa ini menunggu perintah Allah SWT. Kemudian akhirnya singkat cerita bahwa Nabi Musa mendapat perintah Allah SWT untuk memukul tongkat ke Laut Merah. Jadi kalau pikiran logika kita ini, harusnya tongkat itu dipukulkan ke Fir'aun dan bala tentaranya, ya, supaya dia mati gitu, ya. Tetapi perintah Allah SWT adalah pukulkan tongkat ke laut. Bagi kita ini yang kalau logika diutamakan, maka kita akan menyangkal ini perintah apa nih? Perintah tidak ada faedah gitu, ya. Tongkat untuk memukul lautan. Nah, lebih baik adalah tongkat itu dipukulkan kepada Fir'aun dan tentaranya, ya. Seperti itu, ya, kalau logika kita. Tetapi bagi Nabi Musa yang sudah ada keyakinan tentang kehebatan Allah, tentang ada bantuan Allah, pasti Allah akan bantu, maka dia laksanakan perintah Allah SWT untuk memukul tongkat ke lautan. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, akhirnya laut terbelah. Sehingga laut itu menjadi suatu jalan yang bisa menjadi asbab keselamatan bagi Nabi Musa dan umatnya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian ketika sudah sampai di tujuan, di seberang sana, Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk memukul lagi tongkat ke lautan tadi, hingga lautan ini kembali seperti semula, yang akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ambil pelajarannya di sini, ya, teman-teman, ya, bahwa perintah Allah SWT ini kadang tidak sesuai dengan logika kita, ya. Tetapi apabila kita ada keyakinan, ada baik sangka bahwa Allah SWT pasti memberikan perintah yang baik untuk kita, ya kita buat, dan pasti kita sendiri akan mendapatkan kebaikannya. Contoh misalnya kita suruh diperintah Allah untuk sholat 5 waktu, ya sholat, walaupun mungkin dan pikiran kita ini tidak ada gunanya. Bahkan kita disuruh sholat duha lagi, ya, suruh sholat tahajud, ketika orang tidur kita suruh bangun. Ini perintah-perintah Allah SWT yang membuat maksudnya menurut pikiran kita, logika ini tidak ada manfaatnya, ya. Tetapi apabila kita ada keyakinan bahwa ini perintah Allah, pasti ada kebaikan untuk kita, kemudian kita buat, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Apabila kita ada keyakinan dan baik sangka kepada Allah. Jadi ini ada
salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang disampaikan ini. Boleh ditambah di komentarnya supaya kita bisa menambah keilmuan ya, keyakinan tentang kejadian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Jadi mudah-mudahan semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik ya, tetap teman-teman dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.